Kita lanjutkan sesi yang kedua di pertemuan ketiga ini, yaitu mempelajari kaidah-kaidah terkait dengan ilmu shorof. Melanjutkan pembahasan sebelumnya di pertemuan lalu, masih tentang domir-domir yang muttasil, domir-domir yang bersambung dengan kalimat yang lain. Dalam penulisannya dia disambungkan dengan kalimat yang lain. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang domir yang bersambung dengan isim dan harf, dan juga kita sedikit sudah menyebutkan yang domir muttasil dengan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi sudah dicatat ya. Sudah dibahas belum? Dengan fi'il madhi, yaitu apa wazannya? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Baik, itu harus dilancarkan supaya nanti ketika wazannya kita rubah ke kalimat yang benar-benar kalimat, itu sudah biasa ucapkannya. Baik, kita lanjut terlebih dahulu ke yang pembahasan yang berikutnya, yaitu domir. Di bahasan pertama ini, di pertemuan kali ini adalah tentang domir, perubahan domir yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Domir yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Masih melanjutkan bahas kemarin, yaitu tentang domir. Karena bentuk-bentuk domir ini mengalami perubahan-perubahan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya ketika disambungkan. Sekarang kita domir yang al-muttasil bil fi'l. Kemarin domir yang bersambung dengan fi'il dalam keadaan dia sebagai fa'il atau rafa'. Pada al-fi'l al-madhi sudah kita bahas. Sekarang adalah pada yang al-fi'lu al-mudhari'. Domir yang bersambung dengan fi'il al-mudhari' kita ambil wazan yaf'ilu. Kemudian nanti ketika domir yang berubah menjadi huma, menjadi yaf'ilani.
Baik. Fi'il mudhari memiliki wazan juga. Sebagaimana fi'il madhi juga memiliki wazan. Kita ambil salah satu dari wazan fi'il mudhari adalah wazan yaf'ilu. Wazan yaf'ilu. Kemarin Anda sedikit menyinggung, wazan itu nanti ada 22, kita baru ambil satu, yaf'ilu. Nah, perubahan yang terjadi pada bab wazan yaf'ilu di dalam bentuk fi'il mudhari apabila bersambung domir adalah seperti yang dituliskan dalam papan tulis. Ketika dia bersambung dengan domir huwa, maka inilah wazan yang kita pakai. Huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ingat kemarin pada yang fi'il madhi perubahan ada di akhir kan? Maksudnya ini bukan masalah i'rabnya, tapi ada penambahan di akhir. Domirnya ditambahkannya fa'ala menjadi fa'ala, tambahkan alif kan? Fa'alu, tambahkan waw. Ya kan? Nah, ini pun mirip, hanya saja pada fi'il mudhari nanti perubahan bentuk ada di sebagian huruf yang depan. Yang ini disilahkannya huruf mudhara'ah, huruf yang menandai itu fi'il mudhari tersebut adalah huruf mudhara'ah terangkum dalam 4 huruf. Lihat yang ada garis biru, ada huruf apa saja di situ? Ya, kemudian ta, alif, dan nun. Ini antum bisa menghafalnya dengan Anita. Untuk ingat kata Anita, maka fi'il mudhari huruf depannya tidak akan lepas dari salah satu huruf ini, Anita. Hamzah, nun, ya, ta. Kapan dia pakai hamzah? Kalau dia bertemu dengan domir apa ini? Ana. Dia disambungkan dengan domir ana, maka dia yang paling depan adalah yang pakai hamzah. Aktubu, adrusu, ajlisu, atawaddau, usolli. Ya, kalau depannya yang hamzah berarti dia bersambung dengan domir ana. Kalau yang depannya nun, maka dia bersambung dengan domir nahnu. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita ingin mengatakan saya belajar, saya itu kan anak, ya kan? Domir anak. Belajar yadrusu fi'il mudhari'nya. Bukan ana yadrusu. Tapi apa? Adrusu. Langsung menjadi adrusu. Jadi kan seolah-olah penulisannya seolah satu kalimat, padahal itu 2 kalimat hanya saja bersambung. Makanya disebut domir muttasil, dia bersambung. Nah, nahnu dengan yadrusu, dengan belajar. Kita menyebutnya apa? Nadrusu. Bukan nahnu yadrusu, kami belajar. Bukan. Jadi dalam bahasa Arab fi'il, kata kerja akan mengalami perubahan sesuai dengan fa'ilnya, dengan subjeknya. Beda dengan bahasa kita, ya kata kerja ya begitu saja bentuknya. Saya makan, kamu makan. Tidak ada berubah menjadi saya makan, kamu akan. Tidak, tetap menyebutnya makan. Saya belajar, kamu belajar, mereka belajar, dia belajar, tetap kata belajarnya tetap. Tapi dalam bahasa Arab ada perubahan yang kadangkala dia pakai wazannya af'ilu, naf'ilu, atau taf'ilu, dan seterusnya. Tergantung dari apa? Dari apa tadi? Dari domir yang bersambung dalam fi'il tersebut. Bersambung dengan fi'il
tersebut. Ini pelakunya pelaku yang mana? Apakah pelakunya orang pertama, pelakunya orang kedua, pelakunya orang ketiga? Kalaupun orang pertama berapa orang? Apakah satu orang ataukah yang jamak? Orang kedua apakah yang satu orang atau yang dua orang atau yang tiga orang? Bisa dipahami maksudnya? Mafhum ladaikum? Pahami maksudnya? Jadi fi'il mudhari bentuknya berubah seiring berubahnya domir, sama seperti kemarin fi'il madhi juga ada penambahan. Baik, sekarang kita akan masuk pada mana perubahan tersebut. Kalau huwa dia pakainya yaf'ilu. Mana domirnya? Di sini domirnya adalah yang ana tandai dengan garis merah. Yang tadinya huwa, huma, hum menjadi garis merah. Nah, pada yang pertama mana domirnya? Enggak ada yang di garis merah itu. Itu namanya domir mustatir. Domirnya ngumpet di dalam fi'il. Makanya dia tidak tampak. Tapi tetap dikatakan ada domirnya. Karena sebuah fi'il pasti harus ada fa'il. Kalau fi'il tersebut maklum. Atau penggantinya fa'il, yaitu naibul fa'il nanti. Jadi setiap fi'il pasti punya pelaku kan. Pekerjaan itu pasti ada orang yang mengerjakan ya kan. Suatu perbuatan pasti ada orang yang berbuat. Gak mungkin perbuatan berdiri tanpa adanya orang yang berbuat. Maka sudah pasti ada domirnya. Hanya saja domirnya seperti inilah yang terjadi apabila itu adalah fi'il mudhari. Baik. Maka domir huwa, domirnya ngumpet. Ada lagi yang ngumpet, yaitu apa? Hiya. Ada lagi yang ngumpet, yaitu anta, kemudian ana, dan nahnu. Itu disebut domir mustatir. Domir mustatir. Baik. Adapun selain dari itu, maka domir-domirnya adalah ghairu mustatir, terlihat, yaitu yang huma dia menjadi alif. Yaf'ilu, yaf'ilani. Yang hum menjadi waw, yaf'iluna. Yang huma ini juga alif, yaf'ilani. Yang hunna menjadi nun. Nun ini istilahnya nun niswah. Kalau antar dengar suatu istilah nun niswah, itu adalah domir hunna yang sudah bersambung dengan fi'il. Itu namanya nun niswah. Kemudian antuma menjadi alif, antum menjadi waw, anti menjadi ya. Nanti ada istilah ya mukhatabah. Kemudian antuma, antunna menjadi nun lagi, nun niswah juga. Kemudian af'alu di sini domirnya tidak terlihat. Naf'alu domirnya tidak terlihat, hanya saja mengalami perubahan pada huruf depan, menandakan itu adalah nahnu domirnya atau ana. Baik, kita praktekkan bersama-sama wazan perubahan ini. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'il, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Sekali lagi. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Baik, antum catat dulu di buku dan nanti kita praktek dengan contoh-contoh fi'il.
yang sudah punya bawa buku bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab apa saja atau pelajaran sorof, insya Allah ada di bukunya. Tinggal dicari saja pembahasan tentang domir muttasil bil fi'lil mudhari. Domir bersambung dengan fi'il mudhari. Nah, sudah nyiapkan tabel tasrifan ini, cuman masih di laptop dan belum diprintkan. Ana lupa pekan kemarin ingin mengirimkan di grup. Insya Allah nanti sampai di rumah sore Ana kirimkan. Kita coba mempraktekkan wazan fi'il mudhari yang sudah bersambung dengan domir ini dengan kalimat-kalimat yang ada. Itu contoh-contoh fi'il yang ada. Contoh pertama adalah fi'il jalasa. Fi'il jalasa, fi'il mudhari'nya adalah yajlisu. Jalasa artinya duduk. Fi'il mudhari'nya adalah yajlisu. Jalasa yajlisu, fi'il mudhari'nya adalah yajlisu. Yang kita rubah huruf apa saja nih ketika kita praktekkan dengan kata jalasa? Fa, ain dan lam. Ingat yang namanya wazan, maka fa-nya mewakili huruf pertama. Ini kan huruf aslinya adalah jalasa. Ya kan? Fi'il mudhari'nya, fi'il madhinya adalah jalasa. Huruf pertamanya adalah jim. Maka yang kita ganti adalah fa diganti menjadi jim. Kemudian ada lam. Maka yang kita ganti adalah huruf ain. Ain kita ganti menjadi lam. Dan huruf ketiganya adalah sin. Maka lam pada wazan ini kita ganti menjadi sin. Contoh yaf'ilu maka menjadi yajlisu. Dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi ketika membaca fi'il kok nggak ada harokatnya, gampang, sudah hafal wazannya. Oh, dulu baca wazannya adalah yaf'ilu, berarti yajlisu. Nanti akan ada wazan lain, yaf'ulu, berarti kalau fi'il yang masuknya pada bab yaf'ulu bacanya tubu misalkan. Kalau kata-kata bayak tubu. Baik, sekarang kita coba praktekkan pada kata jalasa, itu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya dia menjadi yajlisu. Kita praktekkan kata yajlisu ketika sudah bersambung dengan domir. Seperti apa perubahan kata yajlisu? Perubahan fi'il yajlisu tersebut ketika sudah bersambung dengan domir-domir rafa. Ingat ya, anak akan tunjuk dengan wazan, tapi mata antum ke sana ya. Ingat itu kalimatnya. Yaf'il yajlisu yajlisani yajlisuna. Yajlisu yajlisani yajlisuna. Tajlisu tajlisani yajlisna. Tajlisu tajlisani tajlisuna. Tajlisina tajlisani tajlisna. Ajlisu najlisu. Antum lihat wazan fa-nya ini harus sudah dirubah nih dengan huruf jim. Ainnya lam. Lamnya menjadi sin. Harus seperti itu setiap perubahan kalimat. Baik, ya Jesu. Sekarang hasaba menjadi yahsibu. Hasaba menjadi yahsibu. Baik. Ups. Siapa yang memperhatikan?
Nah, nah silakan Pak. Silakan. Ya, sih benar. Hah? Nah, baik. Kemudian kata berikutnya yang masuk pada yaf'ilu misalkan hmm? Yagsilu. Baik, gosala yagsilu. Yagsilu artinya adalah mandi. Baik, siapa yang ingin coba praktekkan? Silakan Nak. Yagsilu, yagsilani, yagsiluna, tagsilani, yagsilna, tagsilani, tagsiluna, tagsilina, tagsilani, tagsilna, tagsilu, nagsilu. Baik, kemudian yaksiru. Lain. Yaktifu. Yaktifu. Huruf aslinya apa nih kalau yaktifu? Apa yang menempati fa, ain dan lam? Ko, tofa. Nah, mencari huruf asli di dalam sebuah fiil adalah melihat mana yang menempati posisi fa, ain, dan lam. Nanti ketika membuka kamus, itu pun seperti itu. Yang dicari akan ditulis di kamus adalah huruf aslinya. Maka cari di huruf apa? Qaf, kemudian yang to, dan fa. Yang urutannya paling depannya qaf, to, fa. Jangan antum cari yang depannya ya, nggak akan ketemu. Ketika mencari di kamus adalah kembalikan dulu ke fiil madhi, kemudian cari huruf aslinya apa. Bagaimana cara mengetahui huruf asli? Cari yang menempati fa, ain, dan lam. Karena selain huruf asli itu adalah huruf ziyadah, huruf tambahan-tambahan. Baik, faedah ya untuk bisa mengetahui bagaimana cara mencari di kamus-kamus. Dan Anda sarankan kalau ingin antum mendalami dan paham bahasa Arab, beli kamus yang benar-benar lengkap, agak lengkap. Kalau dulu kami biasa kamus-kamus seperti yang berbahasa langsung bahasa Indonesia, ada Al-Munawwir, kemudian juga ada kamus Al-Bisri yang seperti itu, kaidahnya nanti bacanya seperti itu. Baik. Kita coba kalimat yaktifu. Siapa yang ingin mencoba? Yang belakang-belakang kayaknya nih. Tadi sampai di mana ya urutan? Silakan, Pak. Yaktifu ya, Pak ya? Ya, jangan berubah harokatnya, tetap terus. Yaktifu. Kemudian ya. Iya betul. Ya-nya depannya berubah. Yak, yaktif. Nah, hurufnya kebalik. Taktifu.
Hmm? Taktifina. Hmm? Aktifu, naktifu. Taib, ahsantum. Taib, ada pertanyaan sampai di sini? Hmm? Dilancarkan. Insyaallah nanti depannya mungkin di pendalamannya akan ada setoran, model setoran lewat ini aja, PA atau Telegram. Baik. Sekarang selesai pembahasan kita di poin pertama itu fi'il mudhari' bersambung dengan dhamir.